Akhirnya sampai di di Masjidil Aqsa inilah oleh para ishari alalal muqaddam dijadikan imam. Dari mana itu? Dari syarah kitab Safina al-Musamma bikashifatis saja. Ada dalam kitab Kashifatus saja itu disebutkan Nabi dipegang tangannya oleh malaikat Jibril dijadikan imam oleh Syekh Mahmud Al-Khusari dari Mesir. Wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi jadi setelah di situ kemana? Naik. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Mesobo iki pisan. Jadi Nabi ku tuh sampai at-tahiyatul mubarakatus sholatu sami'tan nida assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak ridho hatinya kalau cuma Nabi yang selamat assalamu alayna wa ala ibadillahi ya karimal akhlaq. Ini sudah dapat sholat 50 waktu akhirnya menjadi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana bihudahu ila dinihil qawim wa faddalana bi ahkami syara'i'id din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal karim Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram akhina al mahbub al karim al hafid Kiai Haji Abdul Aziz Hasanan beserta keluarga, segenap asatid ustadzat yang saya hormati, santriwan santriwati, tidak ketinggalan tokoh-tokoh masyarakat Wonosari, lebih-lebih Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para Ketua RT yang saya hormati. Marilah bersama-sama setelah para santri mengikuti seksama pagelaran dan penampilan serta demonstrasi dari keterampilan ketangkasan yang ditunjukkan tadi, monggo sareng-sareng matur dhateng Allah alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya jadi kiai, semuanya jadi bunyai, terus santrine sopo? Yang kedua, marilah bersama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kelak mendapat syafaat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kan pengajian itu isinya muda-muda, bukan tua-tuaan, tapi mudah-mudahan semuanya besok bersama Nabi di surga Allah. Sudah pernah ke surga? Para santriwan santriwati yang saya hormati, malam ini kita berada di tanggal berapa? Tanggal iyalah. Ini saya yakin banyak Madura, banyak Jawa. Sekarang kita berada di tanggal malam 5 Sya'ban. Sya'ban itu bahasa orang Jawa ruah. Ruah itu dari kata ruh, kemudian arwah. Lambene wong Indonesia kurang tepak, akhirnya dadi ruah. Kalau orang Madura bilang itu bulan Reba. Bulan? Lah iya, bahasa Indonesianya kan Reba. Lah kan saya lagi sekarang ini kan bahasa Indonesia. Jadi jangan disalahkan. Berarti bahasa Indonesianya menurut orang Madura sekarang ini bulan Reba. Bulan? Bahasa asli min Bangkalani wasampangi wal Pamekasani summal sumenepi niki nyaman Rebo. Rob understand you all, my baby, I my children. Ya ikut tok rune aku. Ya ikut tok rune gak romane wis. Pon. Ada salah satu kitab. Namanya kitab itu Mu'jamul Awsat Lit Tabarani.
Napa? Udah cukup. Ada juga kitab namanya Ad-Durrul Mansur fi Ta'siril Ma'sur atau fi Tafsiril Ma'sur. Di situ ada keterangan. Keterangannya bunyinya begini. Yang mengeluarkan termasuk Imam At-Tabrani. Lalu Imam Ziyad An-Namiri. Sumbernya dari sahabat Anas. Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat pembantu khadimu Rasulil. Kalau dibalik Malik bin Anas imam mujtahid, gurunya Imam Syafi'i. Paham? Pinter. Alhamdulillah. Santri Sunan Giri. Nggih. Yai Aziz dengan saya itu kakak adik sama-sama Pasuruan. Ya. Sama-sama Pasuruan. Termasuk Ustadz juga Pasuruan. Ustadz Abdul? Kalau bilang mujib itu bahasa santri qalqalatun qad bujadin walinu abdul mujib. Ya. Jadi qofnya qalqala, jimnya qalqala, at-tha-nya qalqala, abba'nya cuma qalqalah jangan keterlaluan. Saya pernah mendengar orang baca Al-Quran dan saya penceramahnya. Ketika baca Al-Quran takut dikira ndak bisa baca qalqalah, dia pakai lagu enak, ternyata qalqalahnya ketinggalan di belakang. Hamidum Majid ada. Takut dikira tak bisa baca qalqalah. Lah orang baca Quran kan begitu. Orang baca Quran ini kalau sudah hafal seperti sampean, hafidhin wal hafidhat, itu sudah ndak perhatian mana waqaf, mana ibtida, kadang-kadang asal butu wal carkajeru. Ya, dengarkan dulu. Karena bahasanya Imam Jazari itu begini, laisa fil Qur'ani min waqfin wajab. Lah gitu. Di dalam Al-Jaza. Kalau di dalam yang tingkat-tingkat pemula, mulai dari ahkamu tanwinin wa nunin taskunu. Yeah. Ya. Jadi saya harapkan adik-adikku semua atau anak-anakku semua, tak anggap anak kabeh wis, nggih. Ya lek tuwean mbek aku ya mbokku. Udah. Saya sekarang masih usia 17. Tak percaya iki. Gininya ini loh Ustadz, kalau pengajian di anak santri ya gininya, akhirnya asalnya fokus malah elang fokus. Udah, sampean dengarkan dulu. Nabi itu ketika sudah memasuki bulan Rajab, ini katanya apa? Rajab mana? Diprotes. Jadi kalau latihan tajwid begitu, Dek. Jadi kalau ada
saudaranya sampean atau temannya sampean, kemudian namanya kok pakai huruf mati tok, itu kolkolahnya harus ada, ya? Abdul Muhayyidah, Abdul Muhayyidah. Yang manggil Abdul Majid, apa Abdul Majid? Paham? Udah cukup, wes, sudah. Sekarang serius. Katanya Nabi itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, menurut Ziyad An-Namiri dan Imam At-Tabrani, beliau ini selalu berdoa, dan doa itu sampai sekarang dibaca oleh Kiai Aziz, dibaca oleh Bunyai, dibaca oleh para ulama-ulama di Indonesia, dimulai dari masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya begini, Allahumma barik lana. Nah, yang itu doanya makan. Fima rozaqtana fi raja. Iya sedeng kadeng ring Madura tak tahu deng kadeng. Umpaya jok Allahumma barik lana fima rozaqtana. Berarti harus direspon dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Santri harus kaya doa. Santri harus, kalau dimintai doa oleh orang, apa tujuannya, apa kepentingannya, biar sesuai. Kepingin anaknya menjadi orang yang baik, ya sampai harus baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti sampean dimintai doa, Bunyai, saya minta doa apa? Anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lula ajur dadine kok. Njaluk anak bagus, anak soleh ditungakno nang WC. Untung-untungan lek doa konot itu lumayan. Doa konot ini kalau orang tidak tahu dikira bahasa Inggris. Iman hadwait, imapaib, sermakodwait. Saya pernah didatangi beberapa tamu, sekitar 6 orang. Tahun berapa? Sekitar tahun 1999. Itu saya suruh baca doa kunut, ternyata Pak sama kunutnya saya bilang alhamdulillah sampean hafal. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man hadait wa tawallani fi man hadait wa barik li fi man hadait wa kini sarra ma qad hadait kabeh. Waduh bagus ini. Bagus, sudah cukup. Katanya Nabi begini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya? Dibaca nggih bersama-sama nggih? Pakai hadro apa ndak usah? Mana hadronya ada? Banjari. Ayo monggo. Ini wis kadung pengajian di santri. Saya pernah pengajian berarti 3 kalinya sekarang di sini, tapi dulu di luar. Sekarang karena ada kendala ibu pandemi bawa Mbak Corona. Lo namanya kan perempuan semua. Ibu pandemi membawa Mbak Corona itu kalau sekarang menjadi penyakit, kalau dulu jadi mas kawin. Lah iya tahun 72 itu nama mobil yang hebat. Ngene betul? Katanya orang Jakarta yang pernah menjadi istrinya orang Pamekasan,
Aku tak mau bila dipaksa, walau corona, oh mas kawinnya. Corona itu dulu mobil mewah, sekarang tadi penyakit. Semeneng wae, iki pengajian apa guyon terserah wis. Ayo dipukul hadrahnya. Sallallahu Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Bersama Allahumma barik Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Allah salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani ya badratin min haza كل كمالي ماذا يؤبر أن أولاك مقالي. اللهم بارك اللهم بارك wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikan kami keberkahan bulan Rajab. Bulan Rajab menurut para ulama adalah bulan yang disebut bulan menanam. Tanamannya bisa berupa sholat, bisa berupa amal baik, bisa berupa puasa dan lain sebagainya. Paham? Pahami dulu. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan meramut tanaman. Meramut tanaman. Sekarang ini bulan Sya'ban, ini bulan meramut tanaman dengan baik. Kemudian bulan Ramadan disebut bulan panenan. Bulan bahasa Maduranya bulan anyeh. Bulan tanaman menanam, bulan meramut tanaman, bulan panen. Itu bulan Roma. Ini kalau saya membahas dengan izin Allah, insya Allah saya mulai tadi 22.00, bisa jadi nanti 02.00.
kalau dibahas semu. Nah, makanya diculpik-culpik saja. Sakuni saku. Rajab ada peristiwa paling hebat. Namanya Isra Mi'raj. Tulisan Indonesianya Isra Mi'raj. Arabnya Isra. Makanya orang ngaji itu dulu, orang ngaji itu di zaman belum ada pesantren di Indonesia, itu orang Jawa cara ngajinya lain, orang Madura lain, orang Indonesia dulu yang Jawa itu gini kalau ngaji, saya nututi Jawa kuno. Alif jabra, alif jarei, alif peseu, a i u. Yeah. Itu orang Jawa. Yeah. Mungkin kalau Ustadz Abdul Mujib sama Gus siapa? Gus Ikmal mungkin ndak nututi, ya. Ndak nututi, sing koyok ngono gak nututi. Lewang Pasuruan asli ngoten, sampean tanglet nggih, matur dateng Kiai Ajis lak ngoten ngajine biyen. Alif jaber, alif jarei, alif peseu a i u. Wong Madura seje, alif jaber, alif ngeciri, alif ngepes u e i u. Kalau orang Indonesia di Jakarta, di Bandung, di Bogor, semua itu akan berkata alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Kemudian tahun 67, nah 67 ya. Saya waktu itu usianya mungkin setengah bulan. Kok dhisik ta? Itu ngajinya ndak begitu. Ya, dirubah. Karena ada pesantren banyak. Pesantren bermunculan. Ya. Pesantren bermuncul. Dari pesantren bermunculan sampean kenal. Ya. Fi'il kenal tadi, isim kenal. Ngene mboten? Kalau disuruh bahas fi'il sulasi sampean cekatan. Fi'ilun sulasi yoni tayu jarodu abwabuhu situn kama satu rodu pal ainu intum tabi madin paksiri autan kasir papta wa kasron ihilang. Ya. Kalau ditanya sorob ya begitu. Sorobnya coba sampai kalau sampai tingkatan, kalau tingkatannya itu sampai alfiyah, semuanya akan ada hitungan caranya bagaimana. Ya. Hitungan kalau dari 3 sampai 10, apabila yang dihitung itu laki-laki, maka harus menggunakan tak marbuto. Wah. Apa itu tak marbuto? Sampean harus tahu, yang tak tiduran pakai 2 pentol 2 di atas, itu namanya tak basitoh. Tak apa? Maknanya basito itu terhampar. Itu namanya tak basito. Biar kenal. Hafidhin, hafidhat, ya. Ini biar kenal. Ya. Atau muhafidhin, muhafidhat. Kalau tahfidz itu sudah hafal. Ya. Karena itu sudah isim masdar. Jadi sampean harus kenal. Kenapa kok disebut dengan tak basito? Karena taknya terhampar, pentolnya 2 di atas. Kemudian ada tak itu melingkar. Melingkar ini robato yarbatu. Robito yarbatu. Mau dibaca yang bagaimana? Terserah. Ya. Mana yang benar? Robato yarbutu, robato yarbitu, robato yarbatu. Fal ainu intub tahbimadin faksiri. Autan kasir patah wa kasron ihi. Nah. Terserah sampean mau dibaca apa wis ya. Ya. Nah ini. Harus tahu begitu itu. Ada tak marbuto. Tak marbuto itu tak yang sambung. Marbut ini fi'il isim maf'ul. Marbut. Berarti marbuto tak yang disambung. Ujungnya jadi ujungnya ketemu pentol. Nah, dikasih caos dari atas. Dan huruf-huruf pesantren itu bisa menjawab tantangan zaman dari segi linguistik.
Kenapa sih orang laki-laki kalau berkumpul itu menjadi hadirin, hadirat, ayyuhal hadirun, ayyuhal hadirat, ayyatuhal hadirat. Kan begitu? Ya. Ini karena laki dan perempuan. Hadirin itu berarti dengan marartu bizaidina. Berarti isim mudzakkar jamak mudzakkar rajulun, rajulaini, ya. Rijalun taksir. Tapi kalau zaidun, zaidini, zaiduna, zaidina itu ditinjau. Ro'a itu zaidi, marartu bizaidi, ini laki-laki. Ya. Kalau yang namanya perempuan lain. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati. No. Walaupun jadi maf'ul tetap solihati. Padahal wal maf'ul ma waqa'a alaihil fi'lu wa la yakunu illa mansuban. Nah, kan begitu kan? Maf'ul itu harus dibaca nasab. Kenapa dalam solihati kok dibaca solihati? Orang-orang yang paham Al-Quran katanya Pak Guru tadi harus hafid dan juga paham Al-Quran. Karena perempuan, apa tandanya perempuan? Alif dan atta. Mana dalilnya? Ambil dari Imriti. Fansib bi fathin ma bi dhammin qatru fi illa kahin datin papat humuni. Lah ngoten nggih? Kalau ambil dari Alfiyah, wa ma bi tawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma'a. Lah kalau zaidina, zaiduna bi zaidina, ini jamak mudzakkar Barfa biwawin wa biyajrur wan sibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Lah, nazam seperti ini menjadi tantangan di akhir zaman, di zaman orang yang tidak cukup. Man anta wa man anti, man ismukil kamila wa min aina anti. Sekarang kan tidak begitu. Anak-anak yang sekolah di Sunan Giri tidak cukup. Min fadlik ya akhi, tidak cukup begitu. Beliau-beliau ini akan berkata, excuse me, Master, what you come from? And what's your name? I want to ask why you like him. You like Sunan Giri? Satunya bilang, I like Sunan Giri. Kan ngono kan? Iya. Coba sekarang sampean lihat, Atta itu tandanya muannas, iya tandanya mudzakkar. Sekarang saya tanya kepada yang santri perempuan, lakinya jangan jawab. Ya. Iya itu titiknya berapa? Di bawah apa di atas? Nah, coba besok-besok dicari, kalau ada titiknya 2 di bawah itu laki. Kontak. Sekarang laki-laki saya tanya, laki-laki sekarang. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma'a fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa kahindatin. Alif dan atta. Atta titiknya berapa? Di atas apa di bawah? Coba diraba, kalau ada titiknya di atas 2 itu perempuan. Udah diam. Sholli wa sallim iman ala hamada. Sholli wa sallim daiman awal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli Allah. Kembali ke Rajab.
Pending dulu, humornya dipending dulu. Dah. Rajab ini ada yang berkata lagi litadhiril badan. Bulan Rajab adalah bulan menservis badan. Dengan apa caranya? Anggota tubuh digunakan menyembah Allah Subhanahu, paling khusus dengan sholat yang 5. Paham? Nah ini. La bulan Sya'ban litadhiril qalb. Ya, kalau bulan Sya'ban itu adalah menservis hati. Ya. Nyervis Untuk apa? Biar hatinya orang itu kalau hatinya bersih, insya Allah 2 hari sudah dapat 2 juz. Ini apa dan? Asalkan hatinya bersih. La tus'aluna amma kanu ya'malun sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati innaka laminal mursalin. Selesai. Makanya sampean kalau sholat walaupun sendirian itu bismillah 1 juz. Sholat tahajud 1. Aduh. Loh iya. Sampai tengah-tengah misalnya dari awal ya, kan bisa ketemu nanti. Nanti kalau sudah selesai tinggal lama ya tasaluna nabiyil azim. Nah, nggih Ramadan. Jadi kalau kalian sampean menjadi anak santri hatinya harus dibersihkan. Ya, hati harus dibersih. Imam Syafi'i ini manusia luar biasa. Di dalam sejarahnya Imam Syafi'i kalau buka kitab, ini saya peroleh mulai dari pondok pesantren Samsul Arifin sampai pondok pesantren Sidogiri sampai ada di Rosepa Sayyid Muhammad bin Ismail bin Zaini Al-Yamani di Mekah. Itu sebenarnya ya. Kalau kalian sampean kudu ngerti, harus menger bahwasanya kita ini santri harus memahami apa yang harus dipahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kali sampean panjani kudu ngerti, ya banda. Bon, sekarang kembali ke Rajab lagi. Litadhiril qalbi al-qalb. Ini bahasanya ulama-ulama di pesantren itu, qalbun itu Imam Syafi'i pernah memberi contoh begini. Saqawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Nah, ini aku pernah mengadukan keterbatasanku di dalam menghafal. Saya kok hafalan hilang. Kenapa? Kadang-kadang, tapi ya ini bukan Imam Syafi'i yang diberi contoh seperti itu. Itu hanya sekedar contoh. Imam Syafi'i itu cerdasnya bukan main. Sampai di dalam kitab itu kalau melihat gini Imam Syafi'i, di sini harus ditutup. Yang dibaca, di bawahnya yang dibaca harus ditutup. Kenapa? Kalau tidak ditutup, sebelah kiri tidak ditutup, sebelah kanan bawah tidak ditutup. Terlirik saja Allah memberikan hafal. Itu Imam Syafi'i. Lah tepak kula kali sampean. Wa min khaisu kharajta ay kadang-kadang balik nang ngarep. Nggih. Sudah sampai min khaisu kharajta fa walli wajhaka syatrul masjidil haram innahu lal haqqu min rabbika wallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min khaisu kharajta fa walli wajhaka syatrul haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina balik maneh. Mestinya kan wa min khaisu itu 3. Ini pernah saya pengajian ada orang bawa apa itu namanya kompas. Pada waktu itu kira-kira 2011-an, 2010, 2011. Pengajian rutin ada orang berangkat ke depan saya. Katanya ya Pak Ustadz, Ka'bah ini sudah tidak sesuai dengan yang di sini. Terus bagaimana? Ya Pak Imaman harus dimiringkan semua. Ari mon gendeng ya iya. Iki wong gendeng jenenge.
Orang ndak hafal orang ndak hafal Quran. Lah ini Pak Ustadz, ini dari Kompas begini. Sampean kata siapa? Itu kalau cari di Google, lah guru Goog. Gurunya namanya Goog. Apa? Ya tulisannya kon Goog. Saya kalau ditanyakan orang desa, pergi ke Raja Wali, ini toko apa? Oh ini Gianet. Sopo sing ngomong Giant, wong tulisannya Gianet. Nggak bisa, tetap Gianet itu. Orang Indonesia soalnya. Nah, lek katanya ngomong, aku ngomong Lady Diana kadang Lady Diana. Diana papa anda kaya. Indonesia ya Indonesia. Soalnya bahasa Arab, bahasa Inggris dipraktekno podo repote. Ya. Wong tulisannya mi oncle. Kok iso diwaca my uncle iku lho. Mi oncle. Mi love. Apa bacane kok melaf? Iya Banda? Wes, itu Imam Syafi'i. Udah, saya ndak fokus kemana-mana wes. Imam Syafi'i itu saking cerdasnya oleh Allah diberikan hebat. Loh gini ini masih memberikan contoh pelajaran. Kepada gurunya beliau beraduk begini. Kiai, saya ini kalau hafalan kok sulit sih. Kenapa? Kekurangan saya apa? Ternyata arsyadani ila tarkil ma'asi. Harus meninggalkan maksi. Meninggalkan maksi. Apalagi kalau orang bermaksiat bersifat sombong. Bahasa Al-Imam Abu Abdul Ma'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanari Al-Bantani Jawas Gharbi Al-Andunisi. Katanya beliau dikatakan ammal khuyala allati yuhibbuhallah wallati yubghiduhallah. Ada sombong yang dicintai Allah, ada sombong yang dibenci Allah. Sombong yang dibenci Allah itu orang berbuat maksiat malah sombong. Itu dibenci oleh Allah. Sombong yang dicintai Allah adalah sombong di dalam peperangan melawan orang kafir. Contoh, Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika Umar bin Khattab mau berangkat ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi, walaupun Nabi punya strategi yang paling indah, tapi Umar 2 hari atau 3 hari sebelumnya berpidato di depan Ka'bah. Saudara-saudara kaum Quraisy, wahai masyarakat Mekah, ini Umar bin Khattab. Besok atau lusa akan ikut Nabi berangkat ke Madinah. Siapa yang berani menghadang di tengah jalan, hadang montro tak tahu kelele era. Disuruh hadang. Loh yang begini ini sombong yang oleh Allah disena. Ada sombong batin. Sombong batin itu orang membantu PP Sunan Giri, bantuannya 1 miliar misalnya. Dia sombong dalam dirinya. Alhamdulillah ya Allah saya bisa. Jangan sombong. Iku lo mergo aku iku. Lekak tu aku tak kira dadi iku. Wah lain itu. Lain lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Teruskan. Kalladziyum ria'an nasi walayu famasaluhu nah, begini ini mestinya jadi imam terawih. Yang begini ini harusnya jadi imam. Cuma kalau di desa jangan panjang-panjang, elang makmumah. Sudah panjang, kalem lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pakai Hani Ar-Rifai Imam Masjid Jeddah. Ar-Rahmanir Rahim.
الضالين Setelah itu baca sak-ente-ente. Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cari makmum merong ini gak mrene aku mangrek. Hati-hati. Le Indonesia wis biasa kul huwallahu ahad ya kul huwallahu Qul huwallahu ahad dalam kitab Zakiyuddin Al-Mundhiri dalam kitabnya berbunyi At-Targhib wa Tarhib ini disebutkan satu kali qul huwallahu ahad sama dengan 10 juz. Dua kali qul huwallahu ahad sama dengan 20. Tiga kali qul huwallahu ahad sama dengan satu berarti 30. Oh, terawihnya orang Indonesia setiap terawih itu khatam satu kali lebih 20 juz. Jadi sampean kalau ditanyakan besok-besok, terawihnya Surabaya itu sama ya dengan di Mekah. Wah kalah Mekah itu. Mekah itu satu malam cuma 1 juz. Kalau di Indonesia itu semalam satu kali terawih. Itu sudah hatam satu kali lebih 20 juz. Iya tak? Iya. Ya lama ya apa wong 12 menit dengan kuetirnya. Lu kok bisa? Kulhu rek kulhu. Kulhu wallahu. Tapi walaupun kul huwallahu ahad kalau ndak hafal jangan dirubah-rubah. Dulu ada bapak ibu punya 2 anak, yang satu sudah bisa baca juz amma, ya. Sudah bisa malah hafal anaknya, ya. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun alla ja'lam. Us hafal pisan. Yang satu cuma abata saja salama. Lah bapaknya ini kalau makmum bersama ibunya dan 2 anaknya selalu kul huwallahu ahad. Maghrib kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad. Isya rakaat pertama kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad. Subuh juga demikian. 3 hari kemudian anaknya yang kecil bilang, ibu Bapak enggak bisa lagi ya selain kul huwallahu ahad. Kok kul huwallahu ahad terus? Ya. Katanya ibunya, ya enggak mungkin wong bapakmu lo dulu pernah mondok. Mondok di endi, Bu? Mondok di kono di Surabaya. Lah ya kul tok, Bu. Iku saken sing makmum ya paling kok diowah beke. Gak kira, Bu, gak kira diowah. Taruhan apa gak kira diowah. Akhirnya anak ini taruhan dengan ibunya. Anaknya berani pegang 2.000, ibunya 1.000. Ibu, saya pegang 2.000, ibu 1.000 aja. Mulai dari maghrib, isya dan subuh. Nah, makanya orang yang tidak bisa baca Quran kalau disuruh ngimami jangan ambil 3 waktu ini. Jangan ambil maghrib, jangan isya, jangan subuh. Kalau dipaksa ada santri disuruh ngimami, pilih dohor dan asar saja. Iya. Kenapa? Biar tahu cuma sufufakum. Wah. Sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Carane makmume hebat ustaz iki yo. Allahu akbar. Setelah itu ya gak apa-apa ndak maca Fatihah. Lo lek wong ndak iso maca Quran, kemudian dikasih imam yang baca Fatihah, akhirnya iso ngene Fatihah iku. Lek rodok bahasa Madura, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jare makmum ada le budu tak kene kakan je lah. Paling tidak anak santri itu harus tampil, ya, harus Akhirnya anaknya taruhan, Bu, saya 2.000, ibu 1.000 saja. Begitu waladhdallin belum sama-sama takbir, ibu dan anak ini.
Lan Bu, la kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bapak Qul huwallahu ahad. Sewu Bu, sewu. Menang anaknya. Isa taruhan lagi. Walawalin. Ayo Bu, siap-siap Bu. Ndak kira cung, ndak kira. Qul huwallahu ahad. 1000. Akhirnya si ibu ini kalah terus. Dia bilang kepada suaminya, Pak, mbok yo lek ngimami ojo kulhu tok po. Ngaku ambek anak-anake diprotes lho, jare sampean gak iso sak liyane kulhu. Rodok Madura bapake. Engko make mbok coba deh, jare mari montok. Mari mondok masih koyok ngene. Ya meneh tak owa. Ibunya berani. Wis Cung, nanti maghrib katanya mau dirubah sama bapaknya. Tidak mungkin Bu, tidak mungkin. Berani berapa sampean? Kalau sekarang ibu berani 3.000. Wah. Ya wes saya 4.000. Jari anake. Wah, akhirnya nah, belum takbir ini. Yang anak dan ibu belum takbir. Akhirnya diganti sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kedengaran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Katanya anaknya, Bu, kok al-falaq cendeke kaya ngono, Bu? Biasa ya ana ghosikin, nafasatin. Iki kok langsung qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Embae teko. Jalan bapak enggak kita muncul ke Sunan Giri, Cong. Tak muncul ke Sunan Giri nak bisa. Nah ini jangan dianggap pengajian, jangan dianggap pengajian omong-omongan. Lek omong-omongan masih sampai jam 2 gak apa-apa. Siap? Koro. Hakiro. Kembali lagi. Rajab itu sudah lewat. Di dalam Rajab ini ada penggemblengan cara sholat yang baik dan benar. Karena pada saat itu Nabi memang di Isra Mi'raj kan. Gimana betul? Kemudian bulan Sa'ban atau Ruah atau Reba, bulan ini adalah bulan untuk mencuci hati kita masing-masing. Makanya ada riwayat bahwa Nabi kalau di bulan Sa'ban berpuasa sebulan penuh. Apalagi bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu datangnya dengan al-ghufran atau pengampu. Ramadan ya Ramadan jita ilaina bil ghufran. Kan ada begitu kan? Engkau datang wahai bulan Ramadan dengan membawa pengampunan. Kenapa? Sampean teruskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Terus. Nah iki lak padha ae karo nyetor ambek nang yai kok ya. Sampean tak dongakno sing apal-apal Quran iki gak kenal neraka. Ndak kenal neraka. Ndak kenal neraka. Dadi meneh-meneh lek sampean di surat Ibrahim nemu begini, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya. Terusnya? Ayo, wafil. Terus kelanjutannya siapa yang sudah sampai di situ? Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya. Orang itu besok apa katanya yang disenangi di akhirat, di dunia.
Di kuburan saja kalau sampean nanti ditanya oleh malaikat, marabbuka. Nah, misalnya ya, marabbuka, tidak usah sampean jawab, langsung hafalan Quran aja. Marabbuka ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marabbuka alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja minas zar'ati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan. Marabbuka in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisawt. Begitu caranya. Ya. Kalau biasa berzikir, sudah berzikir saja. Marabbuka illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sampean berani, seperti dalam kitab Sirrul Hawa, itu sampean tanya sendiri. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, sampean tanya, lah Tuhan kamu siapa? Jadi, malaikat mungkar nakirnya ditanya juga. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Marabbukumah, Tuhan kamu siapa? Kalau malaikatnya jawab Allah, ya sama dong. Kalau udah sama untuk apa? Loh iya kan? Gitu aja cukup. Saya membaca kitabnya orang-orang yang memang luar biasa. Ada kitab itu menerangkan kehidupan setelah kematian. Banyak ulama-ulama hidup yang meninggal hidup lagi. Ya. Maksudnya hidup lagi itu oleh Allah memang dibuat contoh. Semacam contoh. Ada namanya tafsir Baidawi. Ada Baidawi. Ada tafsir namanya tafsir Baidawi itu ada ilham dari kematian. Jadi Imam Baidawi itu waktu meninggal dunia sebenarnya bukan meninggal sungguhan. Coro orang Surabaya masih dalam keadaan mati suri. Mati suri. Boleh apa mati suri gak ru aku? Baik dulure mati kemiti bae. Mati su? Lek suri kan sisiran iku ya? Iya. Pun. Ndak ono mati jepit ndak ono. Mati suri yang ada, itu katanya mati suri. Akhirnya dikubur. Begitu kubur namanya orang hidup lagi di dalam. Kuburannya sudah ditutup. Untung Allah Maha Kuasa dikasih celah lubang bisa bernapas. Lah Imam Baidawi itu belum punya karangan tafsir. Akhirnya karena dipendam sepertinya hidup-hidup, beliau ini nazar. Kalau ada orang yang bisa menggali kubur saya akan menulis tafsir Al-Quran. Itu katanya Imam Baidawi. Di dalam kubur itu. Akhirnya jukruk. Kok ada pencuri kain kafan mayat? Ada pencuri kain kafan? Di dalam catatan Imam Muhammad Nasr bin Ibrahim dari negeri Samarkand, sekarang Uzbekistan Barat, itu disebutkan begini. Orang yang mau curi yang namanya kain kafan ini sudah 37 tahun biasa mencuri. Ya. Pernah mencuri sekali, yang dicuri itu kain kafannya anak masih perawan. Iya, begitu mau dibawa ke pasar, andai kata gini mau dibawa ke pasar Wonokusuma atau ke Kirian. Dia ingat, duh itu kan yang mati masih gadis, kenapa saya tidak menggaulinya? Akhirnya kembali. Loh sungguhan ini, cerita ini. Kembali sungguh mayat ini digauli. Ketika orang ini digauli, mayat ini berbicara. Bikudratillah wa iradati. Maqala li juludihim. Nah, apa itu terusannya? Qalu antaqanallahu antaqa kulla syai'. Ya apa terusannya itu? Lah ya iku wis. Sampean gak dieling-eling, tak pancing-pancing ngono ya gak diterusno. Nggih. Mana-mana santri itu kalau nanti ketemu calon mertua udah dibaca saja surat Yusuf, dibaca surat yo. Alam nara'inahu akbarnahu qatta'na aydahunna kullu hasya lillahi ma hadza basharan hadza illa malakun karim. Cari mertua nih. Hah? Ini kok seperti rembulan ini. Wah. Sing wedok yang ngono pisan, maca pisan. Nggih napa mboten? Udah cukup.
Imam Baidawi ini ada yang mau mencuri. Naudzubillah, seperti itu akhirnya mayat perempuan yang gadis ini bersuara dengan izin Allah. Mas, sampean kok tega betul. Saya dimasukkan ke alam ini oleh masyarakat dalam keadaan suci. Kenapa dibikin oleh sampean punya hadas? Nah ini, akhirnya orang ini gemetar-gemetar, enggak jadi. Berarti ada hidayah dari Allah. Nah, satu ketika tukang pencuri kain kafan ini mau mencuri kain kafan mayat yang masih baru. Ya. Padahal kain kafan itu rata-rata putih, masa ada yang batik? Bener-bener kalau sampean ingin lain dengan orang lain, sampean pesen saja. Pak, Bu, kalau saya mati tolong anak-anakku belikan batik ya. Belikan batik ke Pasar Atum. Biar nanti malaikat itu tak bilang, pengantinnya datang. Atau seperti Abu Nuwas. Abu Nuwas itu bilangnya begini, kalau saya mati nanti jangan dibelikan kain yang bagus. Ambilkan sarung saya yang sudah jelek, tidak ketemu bentuknya, cuma dicuci dulu. Dicuci biar suci. Begitu masuk sungguh ke kuburan, merabuka jadi malaikat. Abu Nuwas dari ini jawab, aku ki mayit lawas apa anyar. Kelambine wis elek koyo ngene ditakokno. Aja sekarepan ngono. Nah sampean meneh-meneh ngono, lek tepak malaikat sing Madura, lho kutekur apa engko. Engkore anyar apa laju? Mun kelambine laju deh ya mayit laju. Malaikat tak tahu cara. Begitu Imam Baidawi digali kuburannya, digali. Sudah hampir sampai ke dalam, Imam Baidawi itu oleh Allah disuruh berbicara. Pencuri kain kafan, saya rela kain kafan saya dicuri. Kau jual kemana saja boleh. Cuma saya minta tolong ambilkan sarung dulu di rumah. Katanya Imam Baidawi begitu. Tolong kalau sampean tega sama saya, kalau enggak tega ambilkan sarung saya di rumah. Maling ini menuruti, pergi ke rumahnya. Assalamualaikum. Nah, maling koplak. Assalamualaikum. Akhirnya, siapa? Saya Bu, saya disuruh Yai Baidawi. Yai Baidawi sudah meninggal. Enggak Bu, itu sekarang jadi tetangga saya, pinter ngomongnya. Dia minta sarung, minta pakaian. Sungguh. Akhirnya diambilkan sarungnya yang bagus. Akhirnya keluarlah Imam Baidawi. Secara singkat beliau terus menulis kitab yang sekarang nama kitabnya Tafsir Al-Baidawi. Jadi sampean ya ojo niru iku. Sampean mati nang kiri kan jadi tidak uang. Nah, jadi banyak cerita-cerita seperti itu banyak. Ada yang ditanya itu ditanya malaikat itu malah menjawab dengan nahwu. Ada yang menjawab dengan iklal. Ada, tidak tahu itu benar apa tidak. Ada yang ditanya malaikat itu, marabuka. Nah, pertanyaannya begitu, marabuka. Akhirnya begini, si malaikat ojo takon ngono. Aku tak takon grammar Arab dhisik. Apa itu? Ya pokoknya tenang aja, sampean jangan ke susu, nanti tanya lagi. Gimana betul? Yang ditanya oleh mayat ini Hamzah Wasol. Apa lek Hamzah Wasol jadi sampean? Di depan Hamzah Wasol itu hidup, di tengah mati. Jadi malaikatnya, ya wis aku lek ngono ndak takon sampean. Satunya ada lagi ditanya, malah ditanya al-kalam. Nggih. Jadi macam-macam. Bae sampean meneh-meneh ditakon malaikat, ya wis maca Al-Qur'an ae. Mangkane yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabiti bil hayatid dunya wa fil
Ada yang berzikir, zikir, la ilallah, la ilaha illallah, marrabuka illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, marrabuka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau cinta seperti Mbah Maimun, Syekh Maimun Zubair, begitu ditanya, marrabuka saduna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi khadi wa Fatimah Zahra bi Khadijatal. Jadi ada begitu, ada ulama yang ditanya subutuha fil ibtida qadil tudrin muqahat fiha fi darjiha ma'al kalim, yaitu tadi yang Hamzah Wasl itu. Kemudian al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya malaikat itu pancen gak ero. Malaikat itu bisanya cuma tanya tok. Jawab ya gak iso. Ayo lah gak percaya sampean pengin mati ta sampean. Nyoba mati kok malaikat takon, "Marabbuka?" Siji ping siji piro? Nah, ndak kira iso malaikat. Ndak bisa, tetep ndak bisa. Ya. Utawa wis pandai bahasa lagu Al-Qur'an, ya. Marabbuka ya man sama sab'at tibaqa minal ula. Lagu takokno, ayo lagu apa iku? Lagu apa? Ndak kira ro malaikat. Ya. Utawa takon, "Waman nabiyuka?" Allah ra'al khubb sukara, sukara. Oh, mislana. Iki lek wong gak ngerti bahasa Arab timakno solawat. Padahal iku lagu jin. Berhubung ana ustad gak pinter bahasa Arab, tuku kaset bahasa Arab, akhir Allah sallallahu alaihi nabi. Padahal lagu nih, Allah ra'al khubbu sukara, sukara, mislana. Umpama diartekno Indonesia, malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Omong lagi neng dek iya elang Quran lah. Oleh hafalan mang ilang wis. Ya. Enggak betul. Tapi kadang-kadang orang hafal Quran kalau tidak betul-betul hafal, tolong kalau disuruh mimpin Yasin, tolong pegang saja Yasinnya, tidak usah malu. Walaupun keluaran pesantren Al-Qur, pimpinan bacaan Yasin akan dipimpin oleh Al-Ustadz Sukandar misalnya. Bawa saja Qurannya. Ya. Itu cuma buat pegangan, dibawa saja. Karena ingkanatnya itu kadang-kadang ketelisut. Saya sudah pernah pengajian 4 kali. Yang dipanggil itu Nuwun Sewu Bapak Ustadz Abdul Mujib di Pasuruan 1. Di mana tempatnya? Pokoknya Kecamatan Bangil. Kecamatan apa? Ya Bangil. Ya. Akhirnya di situ ada Ustadz dipanggil. Pembacaan surat Yasin akan dipimpin oleh Al-Karim Ibnul Karim. Wah. Totok dek dukur, wayai ngene kalau. In kanatil nasihatu wahidatan fa idahum jami'ul ladaina mukhdarun. Wis waktunya itu sudah. Wis enak kari titik. Dadakno in kanatil nasihatu wahidatan fa idahum khamidun. Jarene jamaah, aduh abit poler kana. Lo tahlil saja, tahlil. Tahlil itu kalau ndak latihan ndak bisa. Saya pernah duduk di imamnya tahlil. Ini saya, ini imamnya tahlil. Yang ini saya, ini imamnya tahlil. Ya. Tapi saya tidak sama dengan ini loh. Ini saya, ini imam tahlil. Biasanya kan tahlil begini. Wa ilahukum ilahu wa la ilaha wal aliyyul azim. Kan begitu kan? Setelah itu kan baca Al-Baqarah terakhir itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan begitu kan? Kelanjutannya intubdu ma fi anfusikum mautuhu yukhasikum illa fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha Allahu ala kulli. Ini ndak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu aduh bulet poler ya. Jadi kalau ndak biasa jangan. Kalau ndak biasa aja udah ini ada kasus.
Coba ustadz-ustadz yang sampean biasanya kalau biasa ngimami sholat Jumat jangan ambil surat yang agak banyak yang sama. Ini pernah terjadi 2 kali dan itu laporannya takmir masjid. Pertama wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun enak. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Lah imam satu dapat 2 surat. Ini termasuk imam paling kaya. Lu ya, paling soki. Lah dia imam durina apal Quran dia. 1 kali sholat 2 surat. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil ain. Bareng wis illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Oleh loro, alhamdulillah. Wala sampean niru-niru meneh-meneh. Bon. Rajab itu ada peristiwa saya tidak akan cerita Isra dan sementara dari tinjauan tafsir Isra ini peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Menerimanya harus dengan iman. Karena itu memang kehendak Allah. Ya, kehendak. Kapan Isra Mi'raj itu? Itu jam 11:05. Kapan? Ya sekarang. Diteruskan apa tidak? Ceng lanceng. Loleh sak jam lebih. Oh, terus. Patut tukang parkir sampean. Gini. Kalau orang itu paham tentang Isra dan Mi'raj, Isra itu adalah perjalanan Nabi. Kalau khusus kepada Nabi, Nabi diberjalankan tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil sampai di Masjidil Aqsa. Nabi itu pertama jalan itu dari Masjidil lalu ke Madinah. Saat itu namanya Thaibah, belum ada masjid, cuma kebun-kebun korma. Setelah itu berangkatlah Nabi ke Madian. Madian. Ya Madiun ya. Ya Madiun. Saya kalau ingat Madian itu ingat anak yang namanya Ibrahim. Namanya oleh bapaknya diberi nama Muhammad Ibrahim. Kepingin keren, menjadi Abraham. Yang satunya pindah ke Jakarta, haknya dibuang, Bram. Ini Bram namanya Ibrahim, kalau sampai di Madiun jadi Brem. Ternyata saudara-saudara, ternyata begitu saya mengkaji dari 119 tafsir, ternyata ada orang itu membaca namanya Nabi Ibrahim itu dengan nama Bram. Iya, memang haknya dibuang, tinggal ro dan ada yang haknya ditetapkan, mimnya ditetapkan Abraham. Iya, orang luar itu bagus. Utsman bin Yunus. Lah Yunus ini kalau orang luar bukan Yunus, tapi Johnson. Jadi sampean kalau tanya saya, what's your name? Saya akan menjawab, my name is Muhammad Utsman bin Johnson. Wah. Iya. Saya cuma tinggal tanya, you like the name of my name? Muhammad Yunus bin Johnson. Punya anak namanya Gus Ismail, dipanggil Samuel. Ismail Samuel. Jadi saya kalau memanggil Gus Ismail itu Gus Samuel. Ibrahim Abraham. Ismail Samuel. Padahal jale wong Madura Mael. Jadi wong Madura? Ada namanya Yusuf menjadi Yosef. Daud menjadi David, ya. Jadi Daud Beckham itu menjadi David Beckham.
Iya, iya. Muhammad Zainuddin Jindan menjadi Zinedine Zidane. Pemain sepak bola. Gua temenan, nggih. Salahuddin Al-Ayyubi kalau orang barat bilang Sultan Saladin. Sultan Salahuddin padahal Sultan Saladin. Sama dengan orang Madura, Meki Tison. Bacaannya Mek Tesen, keneng reng Madura Matasan. Lo macem-macem. Macem-macem. Sampean kalau santri ngundang saya betul, soalnya akeje tok. Akeje tok. Cuma jangan lupa lo, Qur'annya jangan lupa, nanti pulang paling tidaklah nambah nilantana albirru hatta tunfiqu mimma tuhibbun, atau ditambah tilkar rusulu fadlna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah rabbana wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dadi ngentekno sing guyonan iki, ngentekno sing guyonan nggih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilal nur wal ladzina kafaru awliya'uhum yukhrijukum minan nur wallahu la yahdil qaumal ulaika ashabun nari hum fiha alam tara ila alladhi haja Ibrahim bi rabbihi an atahu Allahu mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi qala ana uhyi qala Ibrahim fa inna Allaha yahdi. Wis apal kabeh, wis dadi kiai kabeh. Alhamdulillah. Tapi dadi bu nyai ku gampang. Ana wong bodoh dadi bu nyai. Ana. Takokno nang Gus Ikmal akeh. Wong gak iso ngaji tapi dadi bu nyai. Ada sampai di salah satu guru saya, ini keluarganya orang terpandang, saya tidak akan menceritakan siapa beliau. Itu kalau ditanya mendapatkan anaknya orang tani. Begitu ditanya, yai, sampean kok ambil anaknya orang tani? Oh, lek sana ibu nyai wis biyen lak dadi ibu nyai ya. Nek wong tani lek tak rabi aku dadi ibu nyai. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun, sudah. Kemudian di dalam Isra dan Mi'raj ada peristiwa penting. Kalau Isra ini saya ceritakan melalui sholawat bisa. Ya man saraita lailan musahiban Jibrila, ada kan? Ya man saraita lailan sahiban Jibrila, ada napa mboten? Ada. Kalau melalui lagu 27 Rajab Nabi Muhammad Isra, ada. Ada lagi yang pakai hadrah widab adu ishari itu, ya. Itu Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa. Tapi kalau versi tarhim lain, assalatu wassalamu alaik. Di situ ada cerita tarhim. Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Berarti ini disuruh berhenti. Ini termasuk, bukan operatornya, ini termasuk sound systemnya, sound system otomatis. Karena sudah terlalu lama kata sound system, wes ojo suwe-suwe. Itu cuma bunyinya. Kalau ale gak iso ngomong. Lek Nabi Sulaiman itu memang dikatakan di dalam tafsir Al-Qur'an, Nabi Sulaiman itu bisa diberi pahaman setiap bahasanya binatang dan setiap bahasanya makhluk. Enggak apa betul? Makhluk itu tahu semua Nabi Sulaiman. Jadi andai kata Nabi Sulaiman itu kalau maja suaranya burung yang pagi hari di pohon-pohon bambu itu kan itu mestinya kalau di dalam tafsir itu bilang lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad. Saya ketemukan dalam tafsir itu Nabi Sulaiman berkata, aku diberi paham semua perkara yang dilapatkan oleh makhluk selain manusia. Sehingga ada daik, ad-daik itu kalau hampir subuh itu kukurinu. Ternyata ulkurullah ayyuhal ghafilun.
Ada yang berkata, uzkurullah ya ghafilun. Ada uzkurullah ghafilin. Itu memang ada di dalam tafsir itu. Ya. Namanya tafsir Haki ada, tafsir Al-Wajiz ada. Jadi semuanya gitu. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltawal anamuniyab. Engkau diperjalankan oleh Allah di tengah malam dan engkau memperoleh apa yang diberikan oleh Allah padahal manusia banyak tidur. Sampai sekarang kalau ada tarhim orangnya banyak tidur. Wassalamu alaik. Udah tarhim banyak tidur ngalah embu candring meduro tedung tak katoan. Yang laki-laki ketemu tikus nak katoan. Katanya tikus bilang, you the best my friend. You the best my friend. Ini kalau laki-laki, bagaimana kalau perempuan? Lepas perempuan munine tikus, it's my house. Cukup. Wes cukup. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil mus waghfir lana ma madha saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami kama saral badru fi dajim min adh-dhulami ya Rabbi bil Dah Nabi di Madinah ke Madian itu haitsu kallamallahu Musa, pada waktu itu Nabi Musa berteduh. Lima anzalta ilayya min khairim fakir. Yang begitu itu loh, ya. Kemudian ja'at ikhdahuma tamshi 'alal faqalat inna abi yad'uka liyajziya. Ayo, lo saya pancing sampean. Liya jaziyaka ajrama falamma ja qala la takhaf najauta qalat ikhdahuma ya abati istajirhu. Loh, di situ indahnya Quran. Itu dulu aslinya cerita pernikahan. Cerita pernikahan, cuma bukan lakinya yang minta perempuan, tapi perempuannya oleh orang tuanya dijodohkan. Wes kadung kaprasala di Indonesia, lebih-lebih di Jawa Timur, itu lek gak lanang njaluk dhisik kaya isin, padahal aslinya wedok njaluk di Lo temenan. Coba. Lo gak percaya sampean. Ya. Nabi Adam itu waktu ada Ibu Hawa, itu Ibu Hawa menawarkan begini, kalau sampean sudah tahu bahwa saya ini untuk sampean, kenapa sampean tidak merangkul saya?
Itu katanya Ibu Hawa. Famadda yadahu. Nabi Adam mau merangkulnya. Ternyata, mah ya Adam. Ya, hatta tu'addiya mahraha. Tunggu Adam. Akhirnya Nabi Adam bertanya, apa saja mas kawinnya, kan begitu. Habis cukup, saya tidak cerita itu wis. Nabi Muhammad dipinta. Lah Nabi Musa juga demikian. Jarene sing wedok, anak yang perempuan itu yang agak tuaan. Apa? Ini loh Pak, orang kuat ini Pak. Ini jadi pekerja di sini bagus ini Pak. Orangnya kuat, sudah ganteng, hebat Pak. Udahlah Pak, disuruh kerja di sini. Apa katanya abahnya? Enggak, saya enggak mau mempekerjakan ini. Inni uridu an unkihaka ikhdabna hataini. Lah, ala antuja ala an samaniya hijaz. Kan ngaten nggih? Fa in tabain atma amta asram famin indik. Nah, nggih? Enggak nak, aku ndak ngongkon awakmu njambut gawe, tapi aku nawakno anakku loro iki sing ndi sing kon senengi pilihen. Katanya orang tua ini akhirnya dengan istiharoh batinnya Nabi Musa dibilangi oleh malaikat Jibril, ambil asfura atau sofura. Diambillah wanita yang bernama sofura. Ternyata siapa orang tua yang punya sawah itu dan yang punya sapi banyak itu? Itulah Nabiullah Syuaib alaihi salatu was. Nabi. Dah, begitu Nabi Muhammad sampai di Madian, lalu sampai di perbukitan. Di perbukitan itu ada pohon yang sampai sekarang ndak kering. Namanya Bukit Bethlehem. Baitul Lahmi. Orang barat bilang Bethlehem. Bethlehem, padahal Baitul Lahmi haitsu wulida Isa. Di situ Nabi Isa dilahirkan. Ya, Nabi Isa ini lahir dari perempuan tidak usah suami. Ya, tapi jangan meniru ibunya Nabi Isa. Sekarang di Indonesia banyak meniru Siti Maryam. Lah ini karena ini cuma apa ini namanya? Ini tanda kekuasaan Allah. Lihat Horidatul Bahiyahnya dilihat. Syekh Ahmad Dardir menyebutkan qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhatuqa. Kodrat iradatnya Allah itu kalau ngasih contoh sedikit. Dewi Maryam ini hanya contoh, jangan dicontoh. Ini contoh bahwa Allah itu kuasa. Lah sekarang ini kekuasaan Allah. Pas ada anaknya orang hamil dicantak tetangganya. Loh, anak sampean kok sudah hamil? Padahal belum nikah. Apa bilang ibunya? Aduh alhamdulillah dek, ini kekuasaan Allah. Bukan kekuasaan Allah aja mata, nah celakaan dia. Kekuasaan Allah itu ngono kecelakaan. Paham? Jangan niru.